Kemarin itu aku scrolling Instagram, terus aku mendapatkan cerpen yang cukup menarik dari Majihari_. Jadi teman-teman kalau mau membaca cerpen-cerpen yang unik dan menarik itu bisa kepoin Instagramnya ya. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngebahas cerpen yang ada di akunnya, yakni berjudul Perempuan Bersayap Patah dan Laki-Laki Tak Berkaki. Oke, jadi penulis dari cerpen ini berkata bahwa cerpen ini terinspirasi dari lagu Sorai karya Nadine Amiza. Jadi teman-teman pasti udah tahu apa itu lagu Sorai yang saat ini ya cukup trending untuk dunia pergalauan para remaja lah ya. Oke, langsung aja kita. Oke, sebelum itu ternyata di sini ada kutipan guys, yakni berbunyi, kamu dan aku saling membantu, membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Jadi itu dia kutipan di slide kedua dari akunnya, dari cerpen yang akan kita baca. Oke, kita langsung aja ya mulai untuk membahas terkait cerpen yang berjudul Perempuan Bersayap Patah dan Laki-Laki Tak Berkaki. Cerita ini berawal di tengah hutan. Di atas hamparan rumput, seorang laki-laki terbaring dengan kedua kaki yang terpotong dan penuh darah. Ia merasakan setiap denyut rasa sakit di kakinya dan embusan napasnya yang mungkin jadi embusan napas terakhir di dalam hidupnya. Tubuhnya semakin melemah dan kesadarannya perlahan menghilang. Ketika matanya hampir terpejam, ia melihat bayang-bayang seseorang mendekatinya. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan bajunya itu sangatlah indah. Dari tubuhnya terpancar cahaya. Apa itu malaikat yang akan mengambil nyawanya? Pikir laki-laki itu sambil kesadarannya mulai menghilang dan pandangannya pun mulai menggelap. Ketika ia mendengar suara angin yang beradu dengan daun-daun di atas pohon, laki-laki itu pun terbangun. Ia menatap ke sekeliling dan mendapati seorang perempuan yang tengah duduk di sampingnya. Perempuan itu duduk sambil memeluk lututnya. Sang laki-laki itu pun memperhatikan perempuan itu dengan lekat. Laki-laki itu memperhatikan dari perempuan itu terpancar cahaya yang sangat terang, yang sangat indah. Tapi sayangnya, laki-laki itu melihat kalau perempuan ini berwajah sangat sendu dan tidak ada kebahagiaan di wajahnya. Raut perempuan itu sangat memprihatinkan dan sangatlah sedih. Laki-laki itu pun baru menyadari bahwa di belakang perempuan itu terlihat sepasang sayap yang berwarna putih. Wah, apa benar itu malaikat? Indah sekali, batin laki-laki itu. Apa yang kau lakukan? Laki-laki itu bertanya penasaran. Kakimu, kata si perempuan bersayap itu. Ah iya, itu sudah hilang. Biarlah, mungkin aku akan mati sebentar lagi, ujar laki-laki itu. Tanpa banyak bicara, si perempuan bersayap
langsung mengarahkan tangannya ke arah kaki laki-laki itu. Lalu tiba-tiba pancaran cahaya keluar dari tangan si perempuan itu. Di tengah kebingungannya, si laki-laki menyadari bahwa rasa sakit di kakinya perlahan mulai pudar dan menghilang. Apa yang perempuan itu lakukan? Batinnya bingung sambil menatap apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Kemudian, laki-laki itu langsung terbangun. Ia melihat ke arah kakinya. Terjadi sebuah keajaiban. Apa itu, guys? Ternyata luka-luka yang sebelumnya mengeluarkan darah kini sudah tertutup dan sembuh, walaupun kakinya belum menyatu kembali. Kakiku sembuh. Laki-laki itu bertanya dengan bingung kepada perempuan yang saat ini sudah menarik tangannya dari kaki laki-laki itu. Si perempuan bersayap itu mengangguk sembari tersenyum. Namun, dia berujar dengan raut yang sendu kembali. Jika saja aku sedang dalam keadaan baik, aku bisa saja membuat kakimu kembali utuh, ujar perempuan itu. Memangnya apa yang terjadi padamu? Tanya si laki-laki. Sesuatu terjadi pada sayapku. Sebagian kekuatanku hilang karenanya, jawab si perempuan bersayap. Terdengar sangat sendu. Ia pun menunjukkan sayapnya yang terluka. Benar saja, sayap yang putih dan indah itu terdapat sebuah luka panjang yang hampir membuat sebagian sayapnya itu terlepas. Itu patah? Si laki-laki bertanya kembali kepada perempuan itu. Laki-laki itu pun sangatlah prihatin kepada perempuan itu, karena melihat sayap yang patah dan berdarah di punggung perempuan itu membuatnya sangat terkejut dan miris. Ya, kira-kira begitu. Lalu, apa aku boleh bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kakimu? Tanya si perempuan itu. Dengan menghela nafas, laki-laki itu pun menjelaskan. Sebenarnya aku sedang berjalan-jalan dengan kekasihku tadi. Kami berjalan-jalan untuk melihat bunga di sekitar sini. Tapi tiba-tiba seorang penyihir datang. Dia bilang dia ingin membawa kekasihku bersamanya. Aku tidak bisa menerima hal itu. Untuk menyelamatkannya, aku bersedia menggantikan kekasihku. Tapi si penyihir berkata bahwa aku bisa membawa kekasihku kembali asal aku memberikan kedua kakiku. Dengan terpaksa, aku pun bersedia. Kedua kakiku pun dipotong dan dibawa oleh si penyihir itu. Jelas laki-laki itu sembari menunduk. Lalu, di mana kekasihmu sekarang? Tanya si perempuan bersayap patah itu. Si laki-laki tersenyum. Dia pergi meninggalkanku dengan kaki yang terpotong dan penuh darah. Ia terdiam sejenak sebelum kemudian melanjutkan. Aku pikir dengan memberikan sebuah pengorbanan yang besar dapat menjadikanku seseorang yang jauh lebih berharga di hidup kekasihku. Tapi kenyataannya berbeda. Ya, sudahlah. Aku tidak bisa berharap dia tetap bertahan ketika dia memilih untuk pergi, kan?
Si perempuan bersayap mengangguk, menyetujui perkataan laki-laki itu. Aku cukup mengerti. Aku cukup mengerti dengan keadaanmu. Aku juga memiliki kekasih yang tidak dapat menerimaku seutuhnya. Ujar si perempuan itu menimpali ucapan laki-laki itu. Memangnya apa yang terjadi padamu? Tanya laki-laki itu. Aku suka sekali terbang. Aku ingin terbang yang tinggi dan pergi ke tempat yang jauh. Tapi kekasihku tidak suka melihatku terbang dan pergi jauh darinya. Berkali-kali ia melarangku untuk pergi, tapi aku menolak untuk menyetujui permintaannya. Lalu, hari ini, ia mematahkan sayapku seperti yang kau lihat saat ini. Aku pikir aku masih bisa terbang. Aku pun memaksakan diri untuk terbang. Tapi, ketika baru sampai di udara, rasa sakit di sayapku menjalar dan membuatku tidak bisa terbang lagi. Aku pun terjatuh. Di sekitar sini dan disinilah aku sekarang. Jelas si perempuan itu sambil tersenyum miris. Apa aku bisa melihat lukamu sejenak? Si laki-laki bertanya. Kemudian si perempuan itu pun menunjukkan luka yang ada di sayapnya. Setelah melihat-lihat luka dari si perempuan, laki-laki itu pun bertanya kembali. Apa kau tidak bisa mengobatinya dengan kekuatanmu? Tanya laki-laki itu. Si perempuan itu hanya menggeleng. Baiklah, kau bisa beristirahat dan menunggu di sini. Aku akan pergi sejenak dan kembali. Ucap laki-laki itu yakin kepada si perempuan. Si laki-laki merangkak di sekitaran hutan itu. Ia memetik beberapa tanaman obat dan kembali lagi menemui si perempuan bersayap. Perlahan tapi pasti, ia mengobati luka si perempuan bersayap itu. Sembari mengobati, perempuan itu pun berujar kembali. Sayang sekali ya, seseorang meninggalkan laki-laki baik sepertimu. Ucap si perempuan bersayap dengan suara lembut. Sembari menatap laki-laki itu yang tengah telaten mengobati luka di sayapnya. Mungkin dia memang bukan orang yang tepat untukku. Jawabnya sambil terus telaten mengobati luka di sayap perempuan itu. Ya, itu hal yang sudah pasti. Tapi itu bukan hal yang buruk kok. Kepergiannya bisa jadi pertanda kau berhak bahagia dan mendapatkan seseorang yang lebih baik. Suatu saat, kau akan menemukan seseorang yang jauh lebih baik darinya, yang akan bertahan, yang tidak akan pergi ketika kau terluka, yang tidak akan meninggalkanmu ketika benar-benar membutuhkannya. Ujar perempuan itu untuk menyemangati laki-laki yang tengah mengobatinya. Si laki-laki itu pun tersenyum bahagia mendengar pernyataan si perempuan yang bersayap itu. Lalu beberapa hari pun berlalu dengan cepat. Luka si perempuan bersayap pun sembuh. Sayapnya bisa mengepak lagi dan kekuatannya pulih berkat bantuan si laki-laki. Kau sudah bisa terbang lagi sekarang. Terbanglah yang jauh seperti keinginanmu. Mungkin di tempat yang jauh itu kau bisa menemukan laki-laki yang bisa terbang bersamamu
ke tempat yang lebih jauh lagi. Berbahagialah ketika hal itu terjadi padamu. Tutur si laki-laki dengan lembut membuat si perempuan bersayap itu tersenyum. Setelah itu, dengan kekuatannya, si perempuan bersayap menyentuh kedua kaki laki-laki itu. Keajaiban pun terjadi lagi. Kedua kaki si laki-laki itu kembali utuh seperti semula. Lalu mereka pun saling mengucapkan terima kasih satu sama lain atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap satu sama lain. Setelah saling menyembuhkan luka, mereka pun berpamitan. Mereka sepakat untuk berpisah dan kembali menjalani kehidupannya masing-masing, mencari kebahagiaan yang mereka percaya akan mereka dapatkan di kemudian hari. Oke guys, jadi ceritanya sudah selesai sampai di sana. Gimana menurut kalian? Menurutku sih ini cerita yang sangat menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk tetap semangat dan jangan terbelenggu oleh suatu permasalahan dalam hubungan. Dan jangan sampai satu hubungan yang toksik itu membelenggumu. Yuk kita move on. Dan pesan aku, ketika kamu sudah merasa hubungan itu udah toksik, mending pergi aja. Dan jangan mau bertahan di hubungan yang toksik itu, karena itu bakal membuat mentalmu terganggu. Nah, yang kedua itu ada kata-kata dari aku, yang pergi biarlah pergi, yang menetap sudah semestinya dijaga. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang down-downnya, ayo perhatikan di sekitarmu, pasti banyak orang yang memperhatikanmu juga. Jangan terbelenggu hanya satu orang yang pergi meninggalkanmu, karena you deserve better guys. Yang meninggalkanmu itu ya memang bukan orang yang tepat untukmu, seperti cerita yang tadi aku sampaikan. Oke, segitu aja. Sebentar. Oh ya, udah selesai sih. Itu aja cerpen yang aku dapetin. Jadi kalau teman-teman penasaran, sebenarnya di akun ini masih banyak cerpen-cerpen yang menarik, tapi aku memutuskan untuk mengangkat cerpen ini aja. Dan udah panjang banget waktunya, padahal ya nggak ada maksimal sebenarnya. Oke, itu saja. Jadi see you next time. Aku mungkin bakal buat vlogging ini lagi selain untuk ujian praktek kedepannya. Jadi semangat untuk teman-teman yang ujian praktek juga, dan jangan menyerah. Semangat guys, see you. Oh ya, untuk teman-teman yang penasaran dengan cerpen lainnya, boleh kepoin akun @imajihari_ di sini. Oke, dan juga jangan lupa follow akunku. See you next time. Bye bye.